Masalah sosial merupakan sebuah fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan. Menurut Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhnya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut. Adapun masalah sosial tersebut dapat berupa: pertama, merupakan kemiskinan. Kedua adalah pengangguran. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara. Menurut Gunarjo, suatu negara dikatakan miskin biasanya ditandai dengan tingkat pendapatan per kapita rendah, dan sebagian besar tenaga kerja bergerak di sektor pertanian dan terbelenggu dalam lingkaran setan kemiskinan. Untuk memutus lingkaran setan kemiskinan dari sisi demand, yaitu dengan meningkatkan pendapatannya. Hal ini akan berdampak pada permintaan meningkat dan investasi juga meningkat, maka modal menjadi efisien. Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro: pertama, secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang akan menimbulkan distribusi pendapatan timpang. Yang kedua adalah kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah. Yang ketiga adalah kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Sumo Diningrat mengemukakan bahwa kemiskinan memiliki beberapa macam. Pertama adalah kemiskinan absolut, merupakan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan. Yang kedua adalah kemiskinan relatif, di mana kondisi di pendapatan yang berada pada posisi di atas garis kemiskinan. Yang ketiga adalah kemiskinan kultural, merupakan persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya. Dan kemudian adalah kemiskinan struktural, di mana kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan. Dalam melakukan pembangunan, ada beberapa serangkaian proses atau tindakan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu. Dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Jambi, tujuan pembangunan Kota Jambi tergambar dalam visi pembangunan, yaitu terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan 4 prinsip utama. Pertama adalah perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial dengan memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Yang kedua adalah meningkatkan akses pelayanan dasar, di mana meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pangan dan gizi. Yang ketiga adalah pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, di mana penduduk miskin dalam rangka meningkatkan efektivitas dan berkelanjutan dan upaya pembangunan yang inklusif, di mana pembangunan melibatkan sekaligus member manfaat kepada seluruh masyarakat. Adapun program-program yang dijalankan oleh pemerintah Jambi dan upayanya untuk menanggulangi kemiskinan adalah pembagian beras bersubsidi, di mana laporan-laporan dari masing-masing SKPD BPKAD melaporkan ke wilayah sebagian penanggung-jawaban dari wali kota, kemudian diaudit oleh BPK. Setelah diaudit, dilaporkan ke DPRD dan menjadi perda. B. Merupakan program kredit usaha mikro, di mana program yang secara substansial lebih kecil terkait alokasi sumber daya, meliputi sejumlah program-program kecil untuk meningkatkan penghasilan jangka panjang melalui usaha kredit. Bentuk nyata dari program ini adalah dengan mengoperasikannya kelompok usaha bersama. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden percepatan penanggulangan kemiskinan, mengamankan untuk dibentuknya wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku. Kendala pemerintah Kota Jambi dalam mengetaskan kemiskinan terdapat pada sumber daya manusia peraturan pemerintah Kota Jambi, di mana prinsip-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintah yang baik merupakan acuan bagi terselenggarakannya pemerintah yang dapat bersinergi. Yang kedua adalah sarana dan prasarana. Sarana perhubungan yang kurang memadai ini masih menjadi PR tersendiri bagi aparatur pemerintah Kota Jambi.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kemiskinan